Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Ahmad Abdul Farzain dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri. Dalam video kali ini, saya akan membuat berbagai grafik statistik. Ini adalah panduan yang akan kita gunakan. Pembuatan grafik dengan chart builder. Chart builder adalah fasilitas grafik yang memudahkan user untuk membuat grafik statistik karena tampilan grafik bisa langsung dilihat sehingga editing bisa dilakukan dengan cepat. Sebagai contoh, akan dibuat grafik bar dari file data personalia. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah buka data personalia yang telah saya siapkan, kemudian klik menu grab, lalu chart builder. Nah, akan tampak tampilan seperti ini. Hal-hal yang harus dilakukan adalah menentukan tipe grafik yang akan dibuat. Saya akan memilih simple bar, klik 2 kali. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian axis untuk X dan Y axis untuk Y. Biasanya X ini untuk data kualitatif, sedangkan Y untuk data kuantitatif. Ini rata-rata seperti itu. Kemudian kita isikan Kemudian pada bagian kanan terdapat 6 jenis grafik. Pilih grafik bar yang ada di atas, pilihan pertama. Oh, ini. Untuk sumbu variabel untuk sumbu Y kita masukkan gaji. Kita langsung geser ke sini, dan axis dan variabel status kita masukkan di sumbu X. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian di elemen properties ini bar 1 statistik, kita klik main, lalu apply, dan kita klik OK. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk menampilkan data yang ada di dalam ini, kita klik 2 kali. Nah, ini akan muncul chart editor, dan klik show data labels, dan masukkan status karyawan di atas dan persen di atas. Kemudian apply, kita close. Nah, tampilannya akan seperti ini. Rata-rata gaji karyawan yang belum menikah adalah 507,32, sedangkan rata-rata gaji karyawan yang telah menikah adalah 635. Ini adalah salah satu pembuatan grafik yang sangat simpel atau sangat sederhana. Kemudian lanjut di materi selanjutnya adalah pembuatan grafik dengan legasi dialog. Ciri pembuatan grafik interaktif. Walaupun banyak jenis grafik, namun proses pembuatan grafik lewat cara interaktif dengan SPSS mempunyai kesamaan dasar. Ada sumbu X dan Y serta fasilitas lain yang akan ada pada semua jenis grafik. Sebagai contoh, berikut tampilan dasar kotak dialog pembuatan grafik bar yang diakses lewat menu grab dan submenu legasi dialog serta pilihan bar. Ini adalah bar chart.
jenis-jenis grafik bar. Yang pertama ada grafik bar sederhana, grafik bar dengan fasilitas legend dialog, grafik bar dengan fasilitas panel variabel, grafik bar dengan 3 dimensi, dan grafik bar 3 dimensi kompleks. Yang pertama kita akan membuat grafik bar sederhana. Kita siapkan data karyawan. Kita masuk ke Graph, Legacy Dialog, dan Bar. Kemudian pilih yang simple, klik 2 kali atau bisa ke D-line. Kemudian kita masukkan variabel tahun masuk ke axis, kategori axis. Kita tarik. Kemudian pilih end of access. Bar present, pilih end of case. Kemudian titelnya kita isikan grafik bar presentasi karyawan. Kemudian subtitlenya berdasarkan lalu klik continue dan klik OK. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Untuk menampilkan datanya kita klik 2 kali. Kita klik show data labels dan kita masukkan tahun masuk, present, apply. Kita close. Dari data ini dapat kita lihat pada tahun 1993 mengalami karyawan masuk mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Di tahun 1992 hanya memasukkan 5 karyawan, tahun 1994 memasukkan 7 karyawan, tahun 95 1 karyawan, dan tahun 96 1 karyawan, sedangkan di tahun 1993 memasukkan sebanyak 11 karyawan. Lanjut kita masuk ke materi selanjutnya, grafik bar dengan fasilitas legend variabel. Caranya sama seperti yang grafik bar sederhana, yang membedakan hanyalah dalam satu grafik dikelompokkan, ada pengelompokan lagi. Langsung saja kita masuk ke aplikasi data karyawan, kita masuk ke Graph, Legacy Dialog, Bar, dan kita pilih Stack. Kita klik 2 kali atau klik Define. Lalu kita masukkan tahun masuk di kategori axis. Pada bar represent kita end of case, sudah benar. Kemudian kita klik di titles. Titlesnya kita
tulis grafik presentasi karyawan. Subtitlesnya berdasarkan tahun masuk karyawan. Dan per posisi karyawan. Kita continue, define stack, posisi kita masukkan di define stack. Setelah itu kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi pada tahun 992 yang banyak masuk karyawan adalah di bagian supervisor. Sedangkan di tahun 93 karyawan yang masuk banyak di bagian karyawan. Sedangkan tahun 94 tetap yang mendominasi yang masuk adalah karyawan. Dan tahun 95 yang masuk hanya manajer. Dan tahun 96 yang masuk hanya supervisor. Dari data ini sama dengan data yang grafik sederhana, namun ada pengelompokannya dalam grafiknya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya adalah ini adalah tampilannya tadi. Kita masuk ke materi selanjutnya adalah grafik bar dengan fasilitas panel variabel. Panel variabel adalah sebuah variabel kategorikal yang berfungsi untuk menampilkan sebuah grafik menjadi beberapa bagian sesuai dengan isi variabel yang menjadi panel tersebut. Jika dengan legend variabel, tampilan grafik tetap satu dengan penggunaan panel. Tampilan grafik menjadi terpecah lebih dari satu bagian. Kasus berikut menggabungkan kegunaan legend variabel dan panel variabel. Kita masuk ke aplikasi SPSS, tetap di data karyawan, kita masuk di Grab, Legacy Dialog, Bar, lalu pilih ke Stack. Kita reset dulu, kita masukkan tahun masuk di kategori Axis. Kemudian pada bar present tetap pada on off case. Untuk mengisi legend, masukkan variabel posisi ke bagian define stack. Posisi ke define stack. Kemudian buka icon titles dan chart title diisi grafik bar presentase karyawan. Subtitlenya diisi berdasarkan tahun masuk dan posisi karyawan untuk setiap status karyawan. Kemudian klik continue. Untuk pengisian panel, masukkan variabel status dan ke dalam panel by. Letakkan pada bagian rows. Status kita masukkan ke bagian rows, lalu klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ada dua panel, yang satu belum menikah dan yang satu untuk panel menikah. Di tahun 92 karyawan yang menikah belum ada, maksudnya karyawan yang masuk belum ada yang menikah. Kemudian di tahun
93 karyawan yang telah menikah dan belum menikah sama-sama ada. Kemudian di tahun 1995 tidak ada karyawan yang menikah. Begitu. Untuk menampilkan data yang ada di dalam kotak, klik 2 kali, klik show, lalu tampilkan tahun masuk, play, close. Ini jadi pembacaannya lebih mudah. Pada tahun 92 yang karyawan yang masuk di posisi karyawan belum menikah adalah 1, kemudian di posisi supervisor ada 3 orang, di posisi asisten manajer ada 1 orang. Nah, pada tahun 92 yang statusnya telah menikah tidak ada yang masuk. Kemudian pada tahun 993 yang 4 orang karyawan yang sudah menikah masuk, kemudian 3 orang supervisor juga masuk, kemudian yang posisi manajer tidak ada yang masuk pada tahun 93 yang statusnya telah menikah. Dan yang statusnya belum menikah ada 3 karyawan yang masuk dan 1 manajer yang masuk. Kemudian kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu grafik bar 3 dimensi. Akan dibuat grafik bar yang menggambarkan gaji awal karyawan berdasarkan pendidikan dan status karyawan tersebut. Langsung saja kita masuk di aplikasi SPSS. Kita masuk Graph, Legacy Dialog, 3D Bar. Kemudian biarkan pada pilihan Group of Case, lalu Define, dan akan kurang lebih tampilannya sama seperti bar. Untuk sumbu Y, buka bar represent, lalu pilih main of values. Kemudian lalu masukkan variabel gaji awal ke dalam variabel gaji awal ke dalam variabel. Kemudian masukkan variabel pendidikan ke kotak X. Variabel pendidikan ke kotak X. Lalu masukkan variabel status ke kotak Z. Terus kemudian kita klik titlesnya, kita tulis grafik bar gaji awal karyawan. Subtitlenya kita tulis berdasarkan pendidikan. Dan status karyawan. Klik continue, lalu oke. Maka outputnya akan tampak seperti ini. Dan untuk mengetahui data yang ada di grafik ini, kita klik 2 kali. Oh, tidak bisa ternyata. Chart editornya tidak mendukung. Langsung kita analisis saja pada tahun yang belum menikah dan pendidikan terakhirnya sarjana mempunyai gaji awal yang sangat tinggi dibandingkan dengan
pendidikan yang lain, dan status yang lain. Ini adalah gambar output dari grafik bar 3 dimensi yang standar. Lalu kita lanjut di materi selanjutnya adalah, nah ini sama dengan gaji yang grafik bar 3 dimensi yang standar. Kita lanjut di materi selanjutnya adalah grafik bar 3 dimensi kompleks. Langsung kita buka aplikasi SPSS-nya di Graph, Legacy Dialogs, 3D Bar. Klik Define. Untuk pengisian sumbu Y tetap sama seperti yang tadi, hampir sama semuanya. Yang membedakan hanya kita tambahkan di bagian panelnya. Kita masukkan posisi di browse dan variabel tahun masuk ke kotak stacks. Kita masuk ke stack. Kemudian kita klik di titles-nya. Berdasarkan pendidikan dan status karyawan untuk setiap posisi pada tahun masuk karyawan. Kalau klik continue dan oke, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan sama seperti panel-panel yang di bar tadi, cuma ini yang membedakan adalah di 3 dimensinya, yang intinya sama. Lalu kita masuk di aplikasi materi selanjutnya, yakni jenis pie. Nah, sama kan seperti yang di aplikasi SPSS. Nah, kita lanjut di grafik jenis pie. Grafik dengan tipe pie mempunyai fungsi yang sama dengan grafik bar. Hanya saja yang membedakan adalah bentuknya. Grafik pie bisa dibagi menjadi 3 tampilan. Yang pertama simple pie atau grafik pie yang hanya menggambarkan satu variabel. Kemudian ada clustered pie atau grafik pie yang menggambarkan kumpulan lingkaran. Kemudian ada plot pie. Grafik ini mirip dengan diagram pencar variabel scatter, dengan tiap titik diganti dengan sebuah pie. Kemudian kita langsung masuk ke grafik simple pie. Data yang digunakan beda dengan data personalia. Kali ini kita akan menggunakan data karyawan. Yang pertama kita buka data karyawan, kemudian kita masuk di menu Grab, lalu Legacy Dialogs, pilih pie, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik Define, biarkan di pilihan Summaries for Group of Case. Oke, Define, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan variabel yang mengisi lingkaran berupa irisan-irisan slice. Sesuai kasus, masukkan variabel posisi di sini. Slice present, di menu slice present, bagian ini berisi perhitungan yang diperlukan untuk sebuah grafik bentuk lingkaran. Untuk keseragaman, pilih pick sum of variable. Kemudian masukkan variabel gaji awal ke bagian kotak di bawahnya sum of variable.
Kemudian buka tombol titles dan isi title dengan grafik pie. Grafik pie posisi karyawan. Subtitle berdasarkan gaji awal. Klik continue, lalu klik OK, maka tampilannya akan masih proses. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini bisa dilihat, kita klik 2 kali untuk melihat datanya. Tampilkan show of data labels. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa berdasarkan gaji awal yang paling tinggi adalah pada bagian supervisor dengan gaji 7.336, kemudian di bawahnya ada manajer manajer dengan gaji 6.548 dan seterusnya. Ini adalah tampilan dari grafik simple pie yang paling simple. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu grafik simple pie dengan panel. Ini dengan panel seperti di bar tadi dengan 2 lingkaran. Langsung saja kita masuk di data karyawan, klik Graph, Legacy Dialogs, dan Pie. Tetap summaries for group of case, klik Define. Setelah itu muncul dialog pakai pengisian pada bagian slash persen. Klik gaji, kita reset dulu. Pada slash persen klik sum variable, lalu masukkan gaji awal. Kemudian di define slash by disesuaikan, masukkan variabel posisi. Kemudian pada bagian panel by masukkan variabel pendidikan ke dalam bagian rows. Bagian title kita tulis grafik pie. Posisi karyawan dan gaji awal. Subtitlenya berdasarkan tingkat pendidikan. Lalu tekan continue dan oke, tampilannya akan seperti ini. Ini dengan berbagai panel. Kita tampilkan dulu. Maka tampilannya akan seperti ini dengan di posisi karyawan yang lulusan SMA mendapat gaji 6.548 dan supervisor dengan gaji 804. Kemudian di akademi, pendidikan akademi, pada bagian supervisor mendapat gaji awal 5.728,
sedangkan pada bagian asisten manajer mendapat gaji awal sebesar 1.808. Kemudian pada pendidikan sarjana, posisi manajer mendapat gaji awal sebesar 3.208, sedangkan pada supervisor mendapat 804. Ini adalah grafik SimplePy dengan panel. Selanjutnya kita akan melanjutkan di grafik SimplePy dengan variabel terpisah separate variable. Kita masuk ke data karyawan, grab, legasi dialogs, py, kemudian pilih summary of separate variable, lalu klik tombol define. Tampilannya kan seperti ini. Lalu pada bagian slash present, masukkan variabel gaji awal, kemudian dan gaji akhir. Pada bagian panel by, masukkan variabel pendidikan ke dalam bagian rows. Bagian rows, klik title, masukkan grafik pie perbandingan, gaji akhir, subtitle berdasarkan pendidikan, lalu klik continue dan klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita klik close. Nah, tampilannya akan seperti ini. Grafik pie perbandingan gaji awal dan gaji akhir. Ini adalah grafik SimplePy dengan variabel terpisah atau biasa disebut dengan separate variable. Lanjut, kita masuk ke menu selanjutnya atau materi selanjutnya, yakni mengedit tampilan output sebuah grafik. Kasusnya output grafik SimplePy yang telah dibuat akan diedit dengan memberi angka label serta memisahkan irisan-irisan yang ada. Buka file output SimplePy. Kita kembali ke output simple tadi. Ini yang simple tadi. Lalu double klik dua kali, akan tampak chart editor. Kemudian buka menu elements, lalu show data. Langsung saja di sini juga bisa. Nah, maka tampilannya akan lingkarannya akan terpisah. Untuk itu, untuk mengembalikan utuh menjadi satu, klik elements lalu return slice, maka akan kembali utuh. Untuk memisahkan, klik exclude slice. Ini adalah cara untuk mengedit tampilan output sebuah grafik pie. Oke, selanjutnya adalah kita ke grafik jenis line atau garis. Grafik dengan tipe line lebih tepat digunakan untuk data time series, yakni data yang mempunyai baris waktu. SPSS menyediakan beberapa tipe grafik line. Yang pertama ada line, yakni grafik ini merupakan grafik berbentuk garis yang standar. Kemudian ada dot, grafik ini hanya menampilkan suatu poin untuk nilai sumbu X dan Y tertentu. Kemudian ada ribbon, yakni grafik ini mirip dengan tampilan line, hanya ribbon akan membentuk gambar 3 dimensi atau gambar 2 dimensi dengan efek 3 dimensi. Kemudian yang terakhir ada drop line,
grafik garis yang digunakan untuk menghubungkan banyak garis atau biasa disebut multiple lines. Metode untuk membuat grafik line dot ribbon maupun drop line pada dasarnya sama. Pada bagian ini hanya dijelaskan pembuatan grafik line dan drop line saja. Yang pertama ada grafik line sederhana. Kita buka file sales terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada file sales yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kemudian klik grab, lalu legasi dialog, lalu pilih line. Maka tampilannya akan seperti ini. Karena hanya satu variabel yang akan diolah, maka pilih yang simplify. Bisa klik 2 kali ataupun klik define. Pada bagian data in chart area, karena grafik sederhana, pilih summaries for group of case. Ini sudah terpilih, lalu klik define. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk pengisiannya, bagian line represent sumbu Y. Line present ini adalah sumbu Y. Karena tampilannya variabel sales, pilih other statistic, lalu masukkan variabel sales ke dalam kotak di bawahnya. Ini untuk sumbu X, masukkan variabel kode ke bagian kategori axis. Jadi kategori axis ini masuk ke sumbu Y. Pemasukan kode karena sumbu X nantinya akan menampilkan pergerakan sales dari waktu ke waktu, di mana kode 1 sampai 48 menunjukkan perubahan waktu tersebut. Bagian title kita masukkan graphic line sales produk X. Kemudian klik continue. Masukkan variabel kode ke bagian kategori axis, lalu klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Rata-rata sales yang tertinggi pada kode 41. Nah, kita untuk lebih mudah membacanya, kita klik 2 kali, maka muncul tab editor, lalu klik show data label, klik close. Rata-rata yang paling tinggi ditempati oleh kode 40 dengan rata-rata 409.504. Ini adalah output graphic line yang sederhana. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yakni graphic line ringkas. Sama seperti data sebelumnya, yakni data sales. Kita buka dulu data sales, kemudian grab, kemudian legasi dialog, pilih line, pilih simple, lalu klik define. Bagian line present sumbu Y, karena akan ditampilkan variabel sales, pilih other statistic. Sudah sesuai. Kemudian
masukkan variabel sales ke dalam variabel kotak di bawahnya. Untuk sumbu X, masukkan variabel tahun. Masukkan kode area sumbu X nantinya akan menampilkan pergerakan sales dari kelompok data, dalam hal ini per tahun. Pada bagian titles, masukkan, kita tulis graphic line sales produk X per tahun. Kemudian subtitlenya tidak ada subtitlenya, langsung klik continue dan klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi pada tahun pertama ini sampai tahun ke-4 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk mengetahui detailnya, klik chart editor, lalu tahun kita naikkan play. Nah, pada tahun 2001 hingga 2004 mengalami kenaikan yang signifikan. Ini adalah tampilan grafik line panel. Kemudian kita line ringkas, maksud saya. Itu tadi adalah tampilan grafik line ringkas. Nah, sesuai dengan panduannya. Kemudian kita lanjut ke grafik line panel. Kita masuk di aplikasi SPSS, kemudian klik grad, lalu legasi dialog, pilih line, kemudian pilih yang simple lalu klik define. Kita reset dulu. Nah, maka akan muncul kotak dialog seperti yang sudah, lalu bagian line present yakni sumbu Y, pilih other statistik, masukkan variabel sales ke kotak di bawahnya ini. Kemudian pada sumbu X, masukkan variabel bulan ke bagian kategori axis. Kemudian pemasukkan variabel tahun karena sumbu X nantinya akan menampilkan pergerakan sales untuk setiap bulan. Masukkan variabel tahun pada bagian panel variabel di rows. Pilihan ini akan menayangkan 4 grafik panel. Nah, 4 grafik panel yang seperti yang sudah tadi di bagian bar, kemudian di bagian pie dan lain sebagainya. Kemudian kita edit titlenya menjadi graphic line sales produk X per bulan. Kemudian cat subtitlenya kita klik untuk setiap tahun. Lalu klik continue dan klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini, sama seperti di panduan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita tampilkan dulu, klik 2 kali, klik show data label, kemudian close. Maka dengan tampilan yang lengkap ini kita bisa membacanya dengan mudah. Nah, ini kan belum berurutan dengan benar karena dimulai dengan bulan Agustus karena diawali huruf A.
Seharusnya bulan dimulai dengan Januari, Februari, dan seterusnya. Untuk menampilkan urutan bulan yang benar, tempatkan pointer pada sembarang tempat di grafik line tersebut, lalu klik 2 kali. Sama untuk menampilkan chart editor. Pada tampilan chart editor, arahkan pointer ke salah satu nama bulan yang ada di sumbu X. Kemudian klik ganda hingga tampak kotak dialog properties. Nah, seperti ini. Kemudian buka tab kategoris hingga tampak flag kategoris. Nah, hingga tampak tampilan seperti ini. Pada bagian sort by, biarkan pada pilihan custom. Sort by kita biarkan menjadi custom karena urutan nama bulan bulan memang akan ditentukan sendiri, yakni atau customize. Kemudian gunakan tombol ini dan ini untuk mengatur urutan bulan. Sebagai misal, cari bulan Januari, sorot nama bulan tersebut, lalu gunakan tombol ini. Contohnya seperti ini. Januari kita tarik ke atas, paling atas, kemudian Februari kita tarik ke nomor 2, kemudian kita cari Maret, tarik yang sampai di bawahnya Februari, kemudian April kita taruh bawahnya Maret, kemudian kita cari Mei, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November, Desember. Ini yang sudah urut, lalu klik apply dan klik close. Maka tampilannya akan urut mulai dari Januari, Februari, Maret, April hingga Desember. Nah, ini adalah tampilan yang sudah urut. Tampilannya kan sama seperti ini. Nah, ini adalah tampilan akhir dari grafik line panel dengan bulan yang sudah diurutkan. Sekian video yang bisa saya buat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam statistika.